Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkanlah pada kesempatan kali ini saya menyampaikan tentang sholat 5 waktu. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, kita semua mungkin sudah tahu bahwa amal ibadah yang pertama kali dihisab atau diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat 5 waktu. Jikalau sholat 5 waktunya baik, maka amal ibadah yang lain pun dianggap baik. Sebaliknya, apabila amal ibadah sholat 5 waktunya buruk atau tidak sempurna, maka ibadah yang lain pun dianggap buruk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama berbenah diri untuk memperbaiki sholat kita. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang gerakan dan bacaan dalam sholat. Dalam pelaksanaan sholat, sebaiknya kita laksanakan dengan khusyuk, dengan tenang. Dan harus tumakninah. Kemudian juga harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lain. Di dalam sholat, rukun yang pertama yang harus kita laksanakan di dalam sholat, jikalau tidak kita laksanakan maka sholat kita tidak diterima oleh Allah. Yang pertama, kita harus niat. Niat ini adalah sengaja untuk melaksanakan sholat tersebut, dan niat ini letaknya ada di dalam hati. Bagaimana kalau kita ucapkan untuk membantu hati? Boleh, ya. Tidak apa-apa. Dan ada yang mengatakan itu dianggap sunnah karena membantu hati untuk niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kalau mulutnya niat sholat tapi hatinya tidak niat, apakah sah? Tidak sah. Karena yang dianggap itu adalah hati. Niat di dalam hati inilah yang dianggap, yang dihitung. Jadi harus niat, sengaja untuk melaksanakan sholat. Contoh niat sholat kalau kita ucapkan dalam bahasa Arab, pertama seumpama sholat Isya. Usolli fardal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Kalau sholat sendiri. Kalau makmuman ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Kalau ditajwidkan ada'an ma'muman lillahi ta'ala.
usalli fardal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Itu niat sholat Isya. Kalau subuh, usalli fardhas subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Kalau jadi imam, usalli fardhas subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Itu sholat subuh. Kalau sholat zuhur, karena 4 rakaat berarti arba'a raka'atin nanti ya. Kalau zuhur 4 rakaat. Usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Kalau jadi makmum, kalau sendiri usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Itu sholat zuhur. Kalau sholat asar, usalli fardhal asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Sholat asar. Kalau sholat maghrib, usalli fardhal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Itu dalam bahasa Arab. Nah, kita harus mengerti juga artinya. Kalau sholat zuhur, seumpama usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat sholat fardu zuhur 4 rakaat dengan menghadap kiblat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Jadi usolli artinya saya sholat. Fardu, al-zuhri, zuhur. Arba'a, 4 raka'atin, rakaat. Mustaqbilah, menghadap. Al-qiblah, kiblat. Kiblat kita itu Ka'bah. Adaan, di dalam waktunya. Makmuman, menjadi makmum. Lillahi, karena Allah Ta'ala, maha tinggi Allah. Harus tahu artinya. Ya, makanya kita pelajari. Usolli, sekali lagi. Usolli, saya sholat. Fardu. Zuhri. Ya, zuhur. Arba'a. 4 raka'atin. Rakaat. Mustaqbilah. Menghadap al-qiblah. Kiblat. Adaan. Dalam waktunya. Di dalam waktunya. Makmuman, menjadi makmum. Lillahi, karena Allah Ta'ala maha tinggi Allah. Ya. Nah, ketika takbiratul ikhram, ya, takbiratul ikhram ini takbir yang pertama. Caranya begini. Allahu Akbar. Nah, ini sejajar dengan pundak. Kemudian ini jempol tangan. Ini sejajar dengan gajih telinga yang bawah nih. Nah, kemudian jari-jarinya sejajar dengan atas telinga. Nah, seperti ini. Nah, tidak terlalu rapat, juga tidak terlalu renggang. Ya, jadi sedang. Nah, jadi Allahu Akbar. Nah, ketika Allah, ini hati kita niat sholat. Nah, gitu ya. Nah, untuk melafalkannya itu sebelum takbir. Contoh, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati
ada'am ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Nah, ini ya. Cara megang tangannya, perhatikan. Di pergelangan tangan. Nah, seperti ini. Diletakkannya ya antara dada dan pusar. Nah, seperti ini. Itu ya. Kalau laki-laki, Allahu Akbar. Nah, kalau perempuan, Allahu Akbar. Nah, perempuan rapat, laki-laki agak renggang. Nah, gitu ya. Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Nah, ketika sholat, usahakan tidak mengingat yang lain, tapi hanya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah melihat kita. Jadi, Allah melihat kita, Allah mendengar hati kita. Kita resapi itu bacaan sholat. Ya. Kita usahakan semaksimal mungkin. Nah, karena nanti sholat kita ini yang dianggap, yang mendapatkan pahala itu yang kita ingat kepada Allah. Gitu ya. Dari awal sampai akhir nggak ingat Allah sama sekali, nanti pahalanya ya sedikit. Bahkan mungkin hanya gugur kewajibannya saja, nggak dapat pahala. Gitu ya. Karena sholat itu untuk mengingat Allah. Aqimis sholata li dzikri. Tegakkanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah. Oke, kita lanjutkan. Nah, dan yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga sekarang, berdiri tegak. Jadi orang yang sholat harus berdiri tegak. Ini sholat fardu harus berdiri tegak. Ya, kalau nggak bisa berdiri, nah baru boleh dengan duduk. Selama masih bisa berdiri, maka wajib berdiri. Kalau nggak bisa berdiri, boleh dengan duduk. Kalau sudah nggak bisa duduk, boleh dengan berbaring, tidur miring. Ya, kalau nggak bisa berbaring, terlentang. Kalau nggak bisa terlentang, sebisanya. Nah, gitu. Kalau sudah nggak bisa gerak, bisanya hanya dengan kedipan mata, ya dengan kedipan mata. Matanya sudah nggak bisa berkedip, bisanya dengan hati, ya sholat dengan hati. Selama akalnya masih ada, maka wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, kalau akalnya sudah nggak ada, ya, artinya dia sudah koma, ya nggak wajib sholat. Gitu. Nah, kalau sudah tidak ada nyawanya, alias meninggal dunia, ya disolati. Gitu ya. Oke. Sekarang yang keempat, yaitu membaca doa iftitah. Ini sunnah, nggak wajib. Ya. Akan tetapi sunnah pun ya penting untuk kita lakukan, karena inilah yang menjadi nilai lebih. Gitu ya. Doa iftitah ini riwayatnya bermacam-macam. Boleh menggunakan yang mana saja asalkan ada dalilnya, ada dasarnya, ya, dari hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentunya hadisnya yang sahih, ya, atau hasan. Ya. Kalau hadis hadis matruk atau hadis mardud nggak boleh digunakan. Ya. Nah, doa iftitahnya bagaimana? Ini yang pertama nih, macam yang pertama ini ya.
Setelah takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fadaras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu yang macam yang pertama. Macam yang kedua, setelah takbir, Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i wassalji wal barad. Atau menggunakan versi yang lain. Ada setelah takbir, Allahu Akbar. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Sekarang setelah membaca doa iftitah, kita membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah kita semua sudah hafal dan sudah sering ya, jadi kita lewat saja. Ya, yang jelas membaca surah Al-Fatihah ini harus baik dan benar. Nah, sebaiknya sebelum membaca surah Al-Fatihah membaca ta'awudz. Ya, disunahkan membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, disunahkan juga membaca amin setelah membaca surah Al-Fatihah. Baru kemudian baca surah pendek. Boleh surah Al-Ikhlas dan surah-surah yang lain. Kemudian setelah membaca surat pendek, kita ruku. Ya. Allahu Akbar. Ya, ruku. Kita tahu ya gerakannya. Ruku. Nah, ketika ruku ini harus sejajar antara kepala sama pantatnya, harus sejajar gini. Ya. Harus sejajar. Ketika ruku, ya, tadi berdiri kan gini tegak. Kemudian ruku, Allahu Akbar. Ini baca apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, gitu. Terus sami'allahu liman hamidah.
Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu ketika i'tidal. Jadi setelah sami Allahu liman hamidah, kita baca itu tadi. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Atau Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Boleh. Ya. Setelah i'tidal, setelah Sami'allahu liman hamidah, ini i'tidal namanya. Kemudian sujud. Allahu Akbar. Nah, ini kepala seumpama. Ketika sujud, ini kepala harus lebih rendah daripada pantatnya. Nggak boleh sujud di atas tangga gitu ya. Pas sujud Allahu Akbar, lurus antara kepala sama pantat lurus. Ini nggak boleh, nggak sah. Jadi ketika sujud itu harus kepala lebih rendah daripada pantat. Gitu ya. Nah, ketika sujud, masih ingat yang pada pertemuan yang lalu, ini harus nempel. Kening, dua telapak tangan, dua lutut, dan dua telapak kaki harus nempel di tempat sujud. Gitu ya. Kemudian ketika sujud, apa yang kita baca? Ketika sujud Allahu Akbar, kita baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Kemudian duduk di antara dua sujud. Allahu Akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya. Itu bacaan duduk di antara dua sujud. Sekali lagi. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Atau ada versi lain, boleh seperti versi yang kedua, yaitu Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Boleh. Boleh juga Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini. Boleh. Boleh juga Rabbighfirli boleh. Ya. Jadi yang penting ada dasar hadisnya. Ya, ada petunjuk dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian setelah duduk di antara dua sujud, kemudian sujud yang kedua Allahu Akbar, baca lagi Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Nah, kemudian tasyahud awal, ya, duduk, ya, tasyahud awal. Apa yang kita baca? Kita baca At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, sampai situ. Boleh menggunakan sayyidina, boleh tidak menggunakan sayyidina. Nah, yang menyatakan boleh menggunakan sayyidina itu berdasarkan hadis Nabi, hadisnya sahih, yaitu ana sayyidu waladi adama wala fakhra. Yang artinya saya, kata Nabi, saya adalah penghulu anak cucu Adam. Ana sayyidu waladi Adam. Saya adalah penghulu anak
Adam, anak cucu Adam. Wala fakhra, dan tidak ada kesombongan. Gitu, ya. Dan di dalam Al-Quran juga ada kata dalam menjelaskan tentang nabi yang lain, sayyidaw wa hasura. Nah gitu. Ada kata sayyid. Sayyid itu tuan, bukan Tuhan, ya. Salah. Sayyid itu tuan. Tuan itu orang yang dijadikan panutan, ya. Atau bisa juga penghulu, pemimpin, ya. Itu sayyid, ya. Tuan. Nah, jadi boleh Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, boleh. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, boleh. Ya. Itu sampai situ kalau tasyahud awal. Sampai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sampai situ saja. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sampai situ terus berdiri. Allahu Akbar. Nah, lanjutkan rakaat berikutnya. Ya. Itu pada tasyahud awal. Enggak dibaca sampai habis, enggak. Ya. Kalau dibaca sampai innaka hamidum majid itu kepanjangan dan tidak disunnahkan. Sunnahnya sampai wa ala ali Muhammad atau wa ala ali sayyidina Muhammad, gitu ya. Kemudian dalam tasyahud akhir, duduk terakhir, itu dibaca sampai innaka hamidum majid. Bacaannya at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Nah, baru terakhir salam. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, ketika salam nih, perhatikan Assalamualaikum warahmatullahi. Kum di sini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan tubuhnya nggak usah ditekuk, nggak usah. Kalau ditekuk seperti ini, Assalamualaikum warahmatullahi, malah batal sholatnya. Karena disyaratkan ketika sholat itu dada harus menghadap kiblat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi, cukup segitu. Ya. Nggak boleh Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, nggak sah sholatnya. Ya. Gitu ya. Nah, salam yang wajib itu salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi. Salam yang kedua, Assalamualaikum, ini sunnah. Seumpama nih, salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian kok kita
kentut, batal. Jangan dilanjutkan salam yang kedua. Gitu ya. Paham ya? Ya, mungkin pada kesempatan kali ini sampai di sini dulu ya. Semoga ada guna dan manfaatnya, khususnya bagi diri saya pribadi dan umumnya bagi semua pemirsa. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.